Oke, saya hanya ingin mereview aja untuk PSIS Semarang karena sudah lama saya nggak membuat review ya mengenai PSIS Semarang secara keseluruhan. Terutama di video ini saya hanya ingin membahas bagaimana perbedaan PSIS Semarang cara permainannya saat dipegang oleh Coach Imam dan juga Dukanovic. Ya, saya akan mereview berdasarkan dari data dan juga sesuai dari apa yang saya lihat di pertandingan-pertandingan PSIS Semarang kemarin-kemarin. Karena boleh dikatakan PSIS Semarang ini saya nonton pertandingannya secara penuh ya, dari match-match awal hingga kemarin lawan Persebaya Surabaya. Saya menonton terus untuk PSIS Semarang. Jadi saya akan mereview berdasarkan dari data dan juga saya melihat pertandingannya PSIS Semarang. Ya, Coach Imam terakhir menukangi PSIS Semarang itu pada saat PSIS Semarang kalah 2-1 dari Persipura Jayapura. Jadi setelah itu Dukanovic masuk pada saat PSIS Semarang kalah 1-2 dari Persija Jakarta. Jadi pertandingan pertama Dukanovic ya, setelah dulu sempat melatih juga ya di PSIS Semarang di tahun 2020. Dan saya hanya ingin mencoba mereview di 5 pertandingan terakhir semenjak Dukanovic menukangi PSIS Semarang ya. Jadi total sudah ada 5 pertandingan yang dilakoni oleh Dukanovic. Saat lawan Persija itu PSIS Semarang bermain bagus. Hanya saja memang kalah dari Persija. Tapi overall secara membangun variasi serangan, cara bertahan itu sebenarnya sudah bagus untuk PSIS Semarang. Ini kesimpulan yang saya lihat. Lalu lawan Persiraja Banda Aceh, ini PSIS Semarang juga saya sudah bilang di reviewnya, saya nggak bisa mengomentari pertandingan ini karena PSIS Semarang sangat mendominasi lawan Persiraja Banda Aceh. Ya, saya sudah ada reviewnya, kalian bisa cek. Tapi memang ini menangnya 1-0 ya, tipis. Dan golnya dicetak oleh Wales yang posisinya sebagai defender. Dan itu menit 96 kalau nggak salah mencetak golnya ya. Lalu setelah itu lawan Arema Malang. Ini PSIS Semarang bermain boleh dibilang bagus ya. Ini boleh dibilang bagus. Tapi imbang 0-0 tanpa mencetak gol. Lalu lawan Madura United kalah 2-1. Nah, di sini PSIS Semarang saya melihat permainannya kurang sedikit berbeda lah, seperti pertandingan di lawan Arema dan lawan Persija. Ini ada perbedaan. Jadi ada variasi serangannya nggak terlalu terlihat bagus dari pemain sayap dan pemain tengahnya. Ini passing-passing banyak yang salah. Ini laporan saya lawan Madura United. Lalu kemarin ketemu Persebaya Surabaya. Ini juga cara permainan PSIS Semarang itu di luar dari yang saya kira gitu permainannya. Saya nggak menyangka gitu loh kalau PSIS Semarang bisa melakukan variasi serangannya model serangan balik lah, boleh dikatakan seperti itu. Nggak banyak melakukan ball possession, tapi lebih mengandalkan serangan balik. Jadi kalau kita lihat dari data dalam 5 pertandingan yang dijalani oleh Dukanovic, PSIS Semarang hanya berhasil mencetak 3 gol saja. Ini ya, berhasil mencetak 3 gol saja. Dan kalau kita bandingkan dengan Coach Imam di 5 pertandingan terakhir ya, lawan Persipura mencetak 1 gol, lawan Persita Tangerang mencetak 3 gol, lawan PSS Sleman kalah mencetak 1 gol, lalu lawan Bayangkara imbang 0-0, lawan PSM Makassar mencetak 1 gol. Jadi ada 6 gol di 5 pertandingan terakhir di Coach Imam. Dan di Dukanovic di 5 pertandingan terakhir PSIS Semarang justru mencetak 3 gol saja. Saya nggak membahas masalah lini pertahanan dari PSIS Semarang, karena kalau saya lihat pertahanan dari PSIS Semarang sebenarnya sudah bagus. Ada Dewangga maupun nggak ada Dewangga dan Pratama Arhan, itu saya nggak mau komentari. Karena lini pertahanan dari PSIS Semarang ini, kalau yang saya lihat tanpa adanya Dewangga, Pratama Arhan, lalu ada Pratama Arhan dan Dewangga juga, itu ya tetap bagus lah. Tetap baik lah untuk lini pertahanannya. Tapi yang saya ingin soroti adalah masalah variasi serangan atau strategi yang diberikan oleh Dukanovic saat membangun serangan. Ini yang menjadi sorotan utama saya. Kenapa? Karena saya melihat dari 5 pertandingan tadi yang saya sudah simpulkan, kecuali lawan Persiraja Banda Aceh saja ya, yang saya nggak bisa melihat permainannya, tapi juga mencetak golnya lewat Wales nih, defender. Jadi dalam 5 pertandingan terakhir hanya mencetak 3 gol. Dan saya melihat pertandingan PSIS Semarang ada inkonsisten di dalam masalah melakukan penyerangan. Jadi berapa kali saya melihat strategi dari antara pelatihnya yang memberikan strategi yang berbeda, atau pemain-pemain dari PSIS Semarang yang
tidak menuruti strategi dari pelatih. Ini kan ada dua kemungkinan kan, antara pemainnya atau pelatihnya. Kita sama-sama belajar atau menyimpulkan, saat lawan Arema itu PSS Semarang bermain seperti biasa, melakukan ball possession, juga bermain bola-bola pendek juga. Ada Flavio, Jonathan, dan Wolves yang sudah saya katakan bermain cukup baik. Lalu lawan Madura United, ini cara penyerangannya sedikit berbeda, yaitu dengan tidak banyak melakukan ball possession dan lebih banyak melakukan permainan sayap. Ya, ini lawan Madura United. Dan lawan Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir lah boleh dikatakan, itu kemarin lebih mengandalkan serangan balik kalau yang saya lihat ya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Saya melihatnya PSS Semarang seperti lebih bertahan tapi lebih mengandalkan serangan balik. Jadi bermain cepat, mengandalkan counter gitu loh saat Persebaya menyerang terus kena saat melakukan pressing. Nah, jadi yang saya simpulkan dari 3 pertandingan terakhir lah katakan, ini berbeda semua cara melakukan penyerangannya. Tapi lawan Madura United ya ini saya kira ada inkonsisten di dalam melakukan penyerangannya PSS Semarang. Karena lawan Madura United ini sebenarnya PSS Semarang tetap bermain seperti saat lawan Arema. Hanya saja memang ada inkonsisten di dalam pemain tengah dan sayapnya saat membangun serangan. Ini. Lalu yang lawan Persebaya juga berbeda juga ya, lebih mengandalkan serangan balik. Jadi dari 3 pertandingan terakhir, ini boleh dikatakan PSS Semarang ada inkonsisten di dalam membangun serangan. Ya, boleh dikatakan lawan Persiraja Banda Aceh itu juga banyak peluang tapi nggak bisa mencetak 1 gol pun ya untuk pemain depan dan belakang, pemain tengah, pemain sayap dan pemain depan. Tapi justru lewat Weles yang berada di pemain belakang. Jadi yang saya soroti bahwa kita sama-sama melihat ya, kita harus pantau juga, karena terutama untuk kalian, untuk fans PSS Semarang pastinya harus menyimak atau mengkawal terus ya bagaimana cara PSS Semarang membangun variasi serangan, membangun serangan. Ini yang menjadi sorotan utama saya, atau PR yang saya belum melihat kinerja yang bagus dari PSS Semarang saat melakukan penyerangan. Entah ada Jonathan, Flavio, ada Rian Ardiansyah, Nur Yulianto, Septian David, ada Wolves juga. Ini boleh dikatakan kan pemain yang berbeda hanya Flavio dan Wolves ya. Sisanya di coach Imam boleh dikatakan tidak ada Wolves dan Flavio ya. Kalau nggak salah saya nonton nggak ada 2 pemain ini. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa dengan adanya pemain baru seperti Wolves dan Flavio, harusnya kan PSS Semarang lebih bermain atraktif ya, atau lebih baik lah minimal, karena kan mendatangkan pemain yang juga dari luar juga ya, pasti lebih harusnya sebagai fans pastinya harapannya lebih tinggi gitu loh, karena kan mendatangkan pemain baru. Nah tapi justru malah terlihat tidak ada peningkatan nih, justru ada sedikit kemunduran di masalah mencetak golnya dibandingkan dari coach Imam. Nah ini yang saya soroti adalah cara melakukan penyerangan atau membangun serangan ya. Jadi sebenarnya yang saya ingin lihat, kita sama-sama lihat, memang strategi dari pelatih Dukanovic untuk membangun serangannya yang selalu berubah, atau para pemain dari PSS Semarang yang tidak banyak melakukan instruksi untuk menjalani strategi dari coach Dukanovic. Ini saya ingin melihat kesimpulan dari 2 ini. Di mana titik letaknya PSS Semarang ini saat membangun serangan kok bisa inkonsisten gitu loh. Jadi kita sama-sama mengkawal, karena kita tahu bahwa PSS Semarang ini kan masih di peringkat ke-6 ya, dan saya juga melihat datanya sudah selisih berapa poin ini dengan peringkat-peringkat bawahnya ya. Jadi sama-sama mengkawal jangan sampai PSS Semarang turun lebih jauh lagi, karena terakhir sebenarnya sudah bagus ya, PSS Semarang hampir mendekati ke 3 besar ya, tapi justru di akhir-akhir pertandingan ini justru malah menjauhi nih poinnya dengan peringkat pertama gitu loh, untuk menjaga asa juara Liga Indonesia ini semakin jauh poinnya. Jadi kita sama-sama mengkawal bahwa PSS Semarang harus kita lihat bagaimana perkembangannya cara membangun serangan ya. Dan besok kan PSS Semarang akan bertemu dengan Persik Kediri, lawan Barito Putra, Persib Bandung, Bali United, dan Borneo. Jadi 5 pertandingan ini kita akan lihat sama-sama bagaimana sektor lini depan dan lini sayap dan lini tengah cara membangun serangan, dan strategi dari Dukanovic ini akan seperti apa, karena saya akan melihat
melihat terus nih PSIS Semarang. Untuk di akhir season saya akan buat reviewnya secara keseluruhan. Jadi saya pasti nonton PSIS Semarang ini di 5 pertandingan ke depan. Ya, jadi itu aja yang aku bisa bagikan pada kalian. Kalian harus kawal terus tim kesayangan kalian, PSIS Semarang. Dan juga saya minta maaf jika ada omongan saya yang terlalu lantang buat fans dari PSIS Semarang. Semoga ini bisa menjadi evaluasi untuk kita semua agar PSIS Semarang bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, yang ke arah yang lebih baik lagi. Ya, jadi itu aja. Terima kasih. Respect buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Nanti kita ketemu di next videonya. See you.